pemirsa, bertemu lagi bersama saya Kania Pransita tentunya dalam acara Salam Olahraga. Dan dalam kesempatan ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana persiapan Fornas ke-8 tahun 2025 di Nusa Tenggara Barat. Untuk Anda yang penasaran, yuk simak liputan berikut ini. Fornas atau Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional merupakan ajang multi-event 2 tahunan yang diselenggarakan oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI untuk mewadahi berbagai jenis olahraga masyarakat, termasuk olahraga tradisional dan olahraga yang berkembang di tengah masyarakat. Fornas pertama kali digelar di Jakarta tahun 2011 di bawah induk organisasi Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI. Sejumlah nomor pertandingan yang tergabung dalam Inorga mulai diperkenalkan dan mendapat sambutan hangat masyarakat luas. Setiap provinsi mendapat kesempatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan, dan tahun 2025 Provinsi Nusa Tenggara Barat dipercaya menjadi tuan rumah Fornas ke-8. Sejumlah induk organisasi olahraga atau Inorga dari berbagai daerah akan ambil bagian dalam kegiatan Fornas ke-8 yang dilaksanakan pada 26 Juli hingga 1 Agustus 2025. Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat ini memperkenalkan kekayaan dan keberagaman olahraga Indonesia, serta membangun upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga untuk kesehatan dan kebugaran tubuh. Dengan jargonnya, Fornas ke-8 NTB 2025 siap mendunia, kalah menang semua senang. Event ini diharapkan dapat meningkatkan sport tourism, mempererat silaturahmi, dan persatuan antar pegiat olahraga dari berbagai daerah. Sedikitnya 74 induk organisasi olahraga atau Inorga akan ambil bagian dalam ajang Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat ke-8 yang menghadirkan sedikitnya 12.000 lebih pegiat olahraga dari sejumlah provinsi di Indonesia. Baik pemirsa, itu dia tadi gambaran umum terkait dengan pelaksanaan Fornas ke-8 tahun 2025 di mana Nusa Tenggara Barat menjadi tuan rumahnya, yang tentunya pelaksanaannya nanti akan berlangsung pada tanggal 26 Juli hingga 1 Agustus 2025. Dan saat ini saya akan menemui panitia pelaksana dari Fornas ke-2025 dengan Bapak Naufar. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Kabar baik. Waduh, semangat ya persiapan Fornasnya Pak. Semangat, harus semangat. Oke, berbicara soal olahraga nih Pak, Fornas. Bagaimana sih yang sudah berjalan persiapannya nanti di akhir Juli nanti? Oke, ini tinggal beberapa hari lagi. Insya Allah secara teknis dan administratif ini sudah menuju proses persiapan atau tahap akhir. Dan kami sendiri yakin dan percaya dengan persiapan, walaupun terlambat kita Mbak ya mempersiapkan, tapi kami yakin dan percaya dengan persiapan ini insya Allah ini akan terselenggara dengan baik. Kemudian Pak, bagaimana antusiasme dari para Inorga yang akan berlaga nanti di Fornas ini? Oke, jadi salah satu target dari Bapak Gubernur sebagai Pemprov NTB tuan rumah, jadi target pesimis kami itu 12.000 penggiat yang akan hadir di Nusa Tenggara Barat. Dan alhamdulillah per hari ini sudah 16.000 Mbak. 16.000 dan biasa. Ini masih running terus. Kemungkinan kita bisa menyentuh angka 20.000. Luar biasa. Dan ini dukungan fasilitasnya seperti apa Pak dengan jumlah pegiat begitu banyak? Untuk fasilitas saya pikir NTB sudah terbiasa menyelenggarakan event-event nasional ataupun internasional. Dalam beberapa tahapan pertemuan kami dengan Pemprov, dengan para pelaku usaha, insya Allah jumlah kamar tercukupi. Lalu kemudian untuk transportasi juga kita ada dapat bantuan dan juga dukungan dari luar seperti mobil listrik dan sebagainya. Saya pikir insya Allah semua tercover Mbak. Oke, jadi persiapannya juga sudah mulai ini Pak ya, bertahap lah ya, diselesaikan dengan baik. Nah kemudian Pak, banyak sekali masyarakat yang penasaran, kenapa sih moto dari Fornas ini kalah menang semua senang? Nah ini bagus sekali Mbak Kania. Kalah menang semua senang, ini adalah sebuah perspektif representasi dari olahraga rekreasi masyarakat. Itu dia. Orang itu cenderung kalau ada sebuah event olahraga, cenderung itu pendekatannya adalah prestasi. Prestasi juara 1, juara 3, dan seterusnya dan sebagainya. Di olahraga rekreasi masyarakat ini sebetulnya tidak ada juara. Jadi kami ini olahraga yang muncul dari masyarakat, kemudian ini dipersatukan dalam bentuk event nasional. KORMI atau olahraga rekreasi masyarakat ini
amanah dari undang-undang, Mbak. Oke. Jadi di dalam undang-undang keolahragaan itu ada olahraga prestasi. Nah, itu isinya KONI, cabur, prestasi, juara 1. Nah, ada olahraga rekreasi masyarakat, inilah KORMI. Nah, di KORMI ini sebetulnya tidak ada, hanya partisipasi aktif masyarakat aja untuk tetap bugar. Oke, tapi antusiasmenya juga gak kalah ya Pak ya dengan olahraga lainnya. Karena olahraga rekreasi ini banyak mendapat ini juga dukungan dari masyarakat setempat yang udah juga akan berkecimpung di sana. Nanti kalau Mbak Kania lihat ya, di beberapa pengalaman Fornas sebelumnya saya mengikuti, nanti insya Allah mungkin Mataram sebagai salah satu epicentrum event, nanti akan lihat bagaimana manusia akan datang dan hadir di Pulau Lombok ini dan sebagian ada di Pulau Sumbawa yang akan meramaikan daerah tercinta kita dan insya Allah perputaran ekonominya akan luar biasa. Tidak seperti event yang lainnya. Jadi orang cenderung ini seperti pesiar jalan-jalan ke satu lokasi karena sebuah tujuan dan sangat masif. Oke, nah berbicara soal ekonomi tadi Pak, apa ini salah satu bentuk dukungan sport tourism itu tadi berarti betul, Pak ya? Betul. Jadi untuk ekonomi ini nanti karena ini aktivitas manusia pergerakan aktivitas manusia ini akan sangat masif, ini akan menyentuh langsung terhadap sel perekonomian di daerah. Berarti langsung ke masyarakat juga dampaknya ya, after event dari Fornas. Kemudian Pak, berbicara soal mungkin tantangan ke depan, ada juga olahraga-olahraga yang ingin berlaga di Fornas, tapi prosesnya untuk bergabung di KORMI itu sendiri masih jadi kendala. Itu seperti apa tanggapannya? Oke, KORMI sendiri itu kan wadah berhimpun dari induk olahraga yang memang sudah yang sudah mendeklar sebagai bagian dari olahraga rekreasi. Sama seperti KONI merupakan wadah berhimpun dari cabang olahraga. Nah, kalau kemudian ingin bergabung, tentu tahapan pertama dia harus memiliki inorga dulu. Nah, sebagai inorga baru dia melakukan pendaftaran kepada KORMI nasional. Nah, nanti di KORMI nasional ini akan memutuskan apakah inorga ini bisa diperlombakan atau sebagai eksibisi saja. Oke, baik. Nah, itu bisa menjadi persiapan nantinya itu Pak ya. Nah, kemudian pembinaan yang dilakukan oleh KORMI sendiri Pak bagi para inorga yang juga udah akan berlaga di Fornas ini dan after event nanti ke depannya seperti apa? Kalau KORMI sendiri untuk di NTB ya, Nusa Tenggara Barat, kami mendukung dalam bentuk dana pembinaan. Sudah kami lakukan dari tahun lalu. Karena tahun lalu ini persiapan Forda menuju Fornas. Tahun ini pun juga kami bantu, walaupun nilainya mungkin sangat kecil ya Mbak. Tidak bisa dikatakan, tidak bisa dikatakan sebagai bentuk pembinaan, tapi ini bentuk perhatian. Tentu ini sudah kami lakukan. Ke depan harapan kami pemerintah melalui ajang Fornas ini, sekarang kan sudah banyak yang tahu, ada KORMI, ada Fornas, ada induk olahraga, ya tentu harapan saya pikir ini adalah periode terakhir saya. Harapan saya ke depan, siapapun nanti menjadi nahkoda KORMI, siapapun menjadi kepala daerah ataupun pemimpin di Nusa Tenggara Barat ini memberikan perhatian terhadap olahraga rekreasi masyarakat. Karena ini dampaknya luar biasa sampai dengan titik yang terbawah. Terima kasih Pak Novar sudah bergabung bersama kami. Yes, itu dia pemirsa ya, bincang-bincang kita terkait dengan persiapan pelaksanaan Fornas ke-8 tahun 2025. Dan sebentar lagi kita akan menemui beberapa inorga yang juga akan berlaga di Fornas tahun 2025 ini di Nusa Tenggara Barat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam acara Salam Olahraga. Baik pemirsa, di kesempatan ini kita akan mengajak Anda untuk mengenal salah satu inorga yang akan berlaga di Fornas ke-8 tahun 2025 di Nusa Tenggara Barat. Tentunya inorga kali ini berbeda dari yang lain karena ini masuk dalam Komisi Olahraga, Petualangan, dan Tantangan. Yes, kita akan bertemu dengan Federasi Airsoft Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekarang sudah bersama saya ada Mbak Nona dan juga kru. Yes, kru yang sudah mempersiapkan untuk Fornas ke-8 ya. Bagaimana kabarnya Mbak Nona hari ini? Sehat. Sehat. Luar biasa. Udah siap menembak ya? Sudah siap menembak. Oke. Nah, berbicara soal Federasi Airsoft Indonesia untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, mungkin bisa dikasih gambaran dulu seperti apa sebenarnya FAI ini yang sudah ada di NTB ini? Ya,
Federasi Airsoft Indonesia tentunya olahraganya menggunakan airsoft gun. Airsoft gun itu kita ada 3 jenis, yaitu AEG itu automatic, artinya pakai baterai, terus kemudian spring, terus kemudian satu lagi GBBR pakai gas. Oke, nanti untuk di Fornas nanti yang akan berlaga itu seperti apa? Untuk di Fornas kita ada 4 kelas, itu AEG, GBBR, mix, dan spring. Untuk FAI NTB sendiri kita akan ikut di 3 kelas, di spring, AEG, dan mix. Oke, nah untuk personilnya atau pegiatnya berapa orang yang diturunkan nanti? Jumlah pegiat yang kami turunkan ada 9 orang. 9 orang. 9 orang. Nah, dan itu sudah berlatih berhari-hari ya juga ya? Seperti apa sistem latihannya nih? Ya, FAI NTB sendiri sudah mulai berlatih itu sejak bulan Desember 2024. Desember 2024 itu pelatihan untuk mencari calon pegiat. Sementara yang setelah bulan Maret 2025 baru kami menentukan pegiatnya. Jadi sejak Maret 2025 sampai dengan nanti H-3 pelaksanaan Fornas kami akan terus latihan. Nah, apakah di setiap latihan ini ada bukan pemanasan ya, atau mungkin ritual mungkin yang biasanya dilakukan gitu setiap latihan? Sebelum latihan kita pasti briefing. Udah pasti kita briefing, terus setelah briefing kita gear up namanya. Gear up itu kita siap-siap untuk pemasangan BDU dan lain-lain, baru setelah itu di posisi masing-masing baru kita mulai latihan. Oke, untuk sarana prasarananya nih, alat-alatnya itu apa aja sih disebut? Pasti kan berbeda ya airsoft dengan inorga lainnya nih, sebutannya seperti apa, Mbak? Ya, kalau untuk kita pada saat bermain itu yang pasti pertama harus ada vest. Harus ada untuk pelindung diri, kemudian helm dan glove, sarung tangan, dan kacamata. Pakaian sendiri harus yang BDU, artinya lengan panjang, agak tebal supaya tidak kena bibi. Terus kemudian unit udah pasti, kemudian BB itu pelurunya, itu plastik. Kemudian sepatu harus setinggi mata kaki. Oke, jadi itu perlengkapannya harus komplit ya? Harus komplit. Nggak boleh ada kurang satu apapun ya? Tidak boleh, karena harus safety. Iya, betul. Nah, salah satu cara untuk menjaga safety itu juga saat mulai berlaga di airsoft ini seperti apa, Mbak? Pegiat-pegiat kami kebetulan adalah pegiat-pegiat yang cukup handal untuk menghindari BB-BB atau peluru-peluru yang berdatangan. Jadi salah satu caranya adalah mereka berlindung di balik obstacle, menyusun strategi bagaimana caranya untuk supaya lawannya tuh bisa berkurang. Gitu. Oke. Untuk sistem permainannya di airsoft itu seperti apa, Mbak? Kita kalau permainan airsoft itu sebenarnya kita ada 2 macam, itu skirmish, fun skirmish itu kita bermain biasanya 6 lawan 6. Itu kita dulu kita di bekas hotel Panorama Senggigi. Terus ada lagi 3-on-3 yang seperti di belakang, itu yang memakai obstacle. Oke. Nah, kemudian di Fornas kali ini apa sih yang menjadi tantangan tersendiri nih bagi para pegiat-pegiat yang bakal nanti tampil di Fornas? Ya, yang menjadi tantangan khususnya untuk di Fornas ini adalah kita menghadapi pegiat-pegiat dari provinsi lain. Tentu saja mereka pasti punya strategi yang kita tidak bisa anggap remeh. Jadi bagaimana di sini kita melatih pegiat-pegiat kita juga menyusun strategi supaya kita bisa melawan provinsi lain. Nah, itu dia ya, menjadi senjatanya. Betul. Strateginya harus dikip ya, Mbak ya. Betul. Nah, kedepannya nih apa yang menjadi target dan juga harapan dari kru yang sudah berlatih, yang sudah menuangkan semua energinya untuk persiapan Fornas ini? Target kita tetap pasti juara umum. Sudah pasti menjadi juara umum. Target yang lain adalah kita bisa mengasah diri dengan harapan kita bisa punya peluang untuk hadir lagi di Fornas yang berikutnya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Rona, dan juga terima kasih kru dan tim yang sudah siaga gitu ya mempersiapkannya. Nanti kita boleh ikut nembak-nembak juga ya? Boleh, silakan. Oke, baik. Dan pemirsa, itu dia tadi kita sudah mengenal lebih dalam ya tentang Inorga, Federasi Airsoft Indonesia untuk Nusa Tenggara Barat yang akan berlaga di Fornas ke-8 tahun 2025. Sebentar lagi kita juga akan menemui Inorga lainnya yang tentunya berkecimpung di bidang budaya. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya dalam acara Salam Olahraga.
Pemirsa, olahraga tidak hanya identik dengan kecepatan dan juga kemewahan, tetapi ada juga olahraga yang mengedepankan nilai-nilai sejarah, kebersamaan, dan juga nilai budaya. Salah satu inorga yang akan berlaga di Fornas nanti masuk dalam kategori olahraga tradisional dan kreasi budaya, yaitu Komunitas Sepeda Tua Indonesia. Dan saat ini saya akan menemui salah satu teknikal delegasi Fornas ke-8 di NTB bersama Pak Gede Tirta. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Gede, Mbak. bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Sehat. Gimana nih Pak aktivitasnya di pagi hari ini? Kayaknya akan memulai sebuah hal baru dengan Kosti ya Pak ya? Betul, Komunitas Sepeda Kosti, Tua betul. Indonesia. Nah, mungkin boleh dikasih tahu ke pemirsa, Kosti itu sebenarnya apa sih Pak? Dan kemudian olahraga apa yang ditawarkan dari Kosti itu Pak? Oke. Jadi di sini Kosti itu komunitas sepeda tua Indonesia. Jadi ini adalah sebuah wadah bagi kita, lebih tepatnya lagi mungkin sebuah rumah bagi penggemar atau pencinta sepeda tua, sepeda ontel. Jadi ini adalah tempat kami bersilaturahmi, menjalin komunikasi, berbagi informasi, dan yang lebih tepatnya adalah ini adalah sarana kami untuk menjalin silaturahmi yang kuat gitu. Oke, nah untuk menjaga silaturahmi itu ada moto ya Pak ya? Betul, betul sekali. Jadi akan saya pertunjukkan moto dari kami ya. Satu kali lagi ya. Kosti Jaya! Kosti Jaya! Satu sepeda. Oke. Satu sepeda sejuta Sejuta saudara. saudara. Baik, luar Oke. biasa. Semoga semangat ini juga nanti sampai di akhir Fornas juga Pak ya. Siap. Berbicara soal Oke. Fornas Pak. Oke. Untuk persiapan Fornas nanti berapa peserta di wilayah NTB ini yang akan terjun nanti Pak? Untuk yang meramaikan, jadi mungkin sekitar 250-an pegiat sepeda ontel yang ada di NTB akan meramaikan, dan kebetulan dari Kosti akan menurunkan sekitar 68 penggiat yang ikut terjun bertanding di Fornas 8 NTB 2025 Oke. ini. Nah, itu ada kategorinya ya Pak ya? Ada kategorinya, Apa saja, Pak, jadi satu adalah di karnaval. Oke. Di karnaval ini adalah menampilkan terutama budaya. Jadi tampilan pakaian adat, kreasi itu yang ditampilkan. Seperti contohnya misalnya kita di sini besok akan menampilkan pakaian dan seni tari rudat. Oke. Itu yang ditampilkan dengan bersepeda ontel gitu. Jadi setiap daerah akan mengeluarkan khas daerahnya masing-masing. Oke. Yang kedua itu ada sepeda cepat. Jadi sepeda ini juga dipergunakan untuk balapan cepat. Selain itu ada yang sepeda lambat juga. Oke. Sepeda pelan-pelanan bersepeda. Ditambah satu lagi yaitu untuk freestyle, dan satu lagi yang unik adalah balap penny farthing. Nah, penny farthing ini adalah cikal bakalnya sepeda road bike. Itu. Jadi yang rodanya besar di depan, kecil di belakang, itu akan dipertandingkan juga. Oke, muaranya di sini ya. Muaranya di sini. Keunikannya, semua Keunikannya didorong di sana. dari Kosti ya Pak ya. Betul. Oke. Luar Nah, berbicara soal itu Pak, nanti penilaiannya kan ada berbagai macam kategori. Untuk Oke. penilaiannya sendiri seperti apa? Kalau untuk karnaval, jadi sini adalah peserta terbaik, ada yang terunik, ada yang terheboh, dan tentunya kerapian dan keselarasan bersepeda itu menjadi penilaian tertentu gitu. Oke, kemudian Pak, apa yang ditekankan bagi teman-teman dari Kosti ini Pak, ketika berbicara soal sepeda tua Indonesia begitu? Ketika berbicara tentang sepeda, apapun sepedanya, ini adalah sarana kami bersilaturahmi. Jadi tujuannya adalah sepeda hanya sarana untuk bersilaturahmi. Kebersamaan itu yang penting ya Pak Kebersamaan ya. yang penting, Baik. betul. Nah, kemudian Pak, melalui ajang Fornas ini keberapa Pak berarti ikut Fornas? Ini untuk NTB ini yang ketiga. Ketiga. Kemarin kami ikut yang di Palembang, kemudian di Bandung, kemudian kami menjadi tuan rumah di sini. Oke. Kami siap menyambut rekan-rekan yang Siap, hadir di mantap. NTB ini. Luar Oke, biasa. biasa ke depannya Pak, target dan juga harapan bagi teman-teman Kosti baik yang ada di Nusa Tenggara Barat maupun juga saudara-saudara dari profesi-profesi lain yang akan bertamu. Target kami untuk Fornas 8 NTB ini ya semoga kami bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi rekan-rekan kita di luar provinsi. Kemudian tentunya dengan harapan-harapan kita akan meraih medali, karena kita juga mengerahkan full full tim ya, Ya. full tim, dan
untuk ke depan istilahnya masyarakat jangan memandang rendah sepeda tua ini karena dia berkarat ini tapi bisa mempersatukan kita. Wah, itu dia ya. Bisa. Sepeda ini mempersatukan NKRI. Luar biasa. Terima kasih Pak Kade Tirta sudah berbagi. Terima kasih Bapak-bapak rekan semuanya. Oke, itu dia pemirsa, semangatnya sudah sampai pada Anda juga, sampai pada karya juga ya. Persiapan Fornas ke-8 tahun 2025. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam acara Salam Olahraga. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di tempat latihan salah satu inorga yang masuk dalam kategori olahraga kesehatan dan kebugaran, yaitu Yayasan Jantung Indonesia. Dan sekarang saya akan menghampiri Bapak Agus Supriyanto yang juga menjadi sekretaris Yayasan Jantung Indonesia cabang Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan berlaga di Fornas ke-8 tahun 2025 di Nusa Tenggara Barat. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Sehat-sehat, Dek. Aduh. Luar biasa ya. Yes, Tetap betul sehat, sekali semangat. Pak. Di suasana dan di persiapan Fornas ini Pak, mungkin sebelumnya kita mau mengenal lebih dekat dulu seperti apa Yayasan Jantung Indonesia. Apalagi kan akan berlaga di Fornas di tahun 2025 ini Pak. Baik, jadi Yayasan Jantung Indonesia cabang Provinsi NTB tentunya di tahun 2025 ini menjadi salah satu peserta untuk kegiatan Fornas. Dan alhamdulillah terwakili oleh 5 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan kegiatan Fornas seperti itu sebagai peserta. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan buat kami terutama karena ini Fornas pertama bagi teman-teman kabupaten kota. Karena selama ini yang akan ikut senantiasa adalah teman-teman dari cabang provinsi. Mungkin itu yang bisa dianukan. Kabupaten kota tersebar di mana saja berarti Pak? Kabupaten kota kita ada di 7 kabupaten kota, dari Lombok Utara, kemudian Lombok Timur, Lombok Tengah, kemudian Sumbawa Barat, Dompu, dan yang terakhir adalah Kota Mataram. Kota Mataram, baik. Nah, kembali ke Yayasan Jantung Indonesia. Di dalamnya ini ada berapa klaster atau kategori gitu Pak? Ya, untuk Fornas 2025 ini kami dari Yayasan Jantung Indonesia mengikuti 4 cabang lomba ya. 4 cabang lomba. 4 cabang lomba. Jadi cabang yang pertama adalah senam jantung sehat bergu. Itu diikuti oleh teman-teman dari Lombok Tengah, Lombok Timur, satu regu. Kemudian juga ada senam jantung hip hop ya untuk adik-adik remaja. Diikuti dari teman-teman Lombok Tengah, Lombok Timur juga. Kemudian yang kita lihat saat ini adalah peserta untuk lompat tali jantung sehat. Kebetulan Kota Mataram diwakili oleh 1 tim, kemudian dari KLU juga ada 1 tim. Dan yang terakhir lomba perorangan khusus untuk pelatih ya. Jadi ada 4 orang, 1 dari Dompu, kemudian 3-nya dari Lombok Timur sebagai peserta perorangan. Oke, berarti diisi dari beragam usia, berbagai kalangan, begitu Pak ya? Betul. Nah, ini kan menjadi kali pertama ikut dalam Fornas ke-8. Bagaimana mungkin Pak persiapan awalnya, kemudian dari kapan sudah mulai latihan, sudah mulai mempersiapkan hal-hal penting lainnya Pak? Ya, jadi persiapan untuk Fornas 2025 ini dimulai dari bulan Mei. Bulan Mei, kemudian kita lakukan seleksi awal dari ajang Forda yang pertama, dan dari sana kita mendapatkan talent-talent atau calon-calon penggiat yang punya potensi untuk dikembangkan dan diikut sertakan dalam lomba di kegiatan Fornas 2025 ini. Sehat bugar dan sehat semangat kebersamaan itu juga ada begitu Pak ya. Nah kemudian Pak, apa yang menjadi kategori atau standarisasi bahwa bisa ikut berlaga di Fornas ini untuk Yayasan Jantung Indonesia sendiri Pak? Jadi ada beberapa persyaratan yang ditentukan oleh kepanitiaan. Pertama tentu adalah tidak sedang menjalani terapi atau pengobatan ya. Kemudian juga syarat administrasi juga yang harus dilengkapi itu memiliki NIK, kemudian KTP atau kartu domisili, kartu pelajar buat adik-adik, kemudian setelah itu juga kartu BPJS. Dan ini juga karena sifatnya penggiat atlet juga
diwajibkan mempunyai kartu BPJS Tenaga Kerja. Nah, ini yang menjadi syarat mutlak yang harus diikuti dan dipenuhi oleh masing-masing peserta penggiat untuk di Fornas 2025. Nah, ngomongin soal peserta Pak, berapa sih jumlah peserta keseluruhan yang akan berlaga nanti dari Yayasan Jantung Indonesia? Kalau dari Yayasan Jantung Indonesia terwakili 30 orang penggiat dari berbagai kabupaten kota yang ada. Ya, jadi itu yang akan ikut berlomba, berikhtiar untuk mengharumkan nama NTB di Fornas 2025. Amin. Dan kedepannya Pak, target. Nah, kalau udah kita ngomongin optimistis gitu ya. Nah, ini target ke depan seperti apa? Ya, target ke depan yang pertama adalah bagaimana olahraga senam jantung sehat ini bisa diterima oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif cara menjaga kesehatan, kebugaran, utamanya adalah untuk kesehatan dan kebugaran jantung. Dan tentu berikutnya adalah setelah dikenal akan banyak bertumbuh penggiat-penggiat baru, dimulai dari adik-adik sekolah, remaja, dan tentu berikutnya adalah ibu-ibu rumah tangga, dan tidak kalah juga adalah karyawan-karyawan. Ya, ini yang kita harapkan juga mulai bermunculan dan tumbuh kebiasaan hidup sehat di kantor-kantor. Nah, itu yang target. Karena sehat, bugar jantung dari dalam itu tidak harus dimulai saat sudah tua. Betul. Dari kanak-kanak pun juga bisa dimulai. Betul. Begitu Pak ya? Siap. Ya, yang penting adik-adik tetap semangat, teman-teman tetap berlatih. Nah, pada saatnya nanti berlomba dengan penuh kegembiraan, ya istilahnya kalah menang tetap kita senang gitu. Oke, itu dia ya. Kalah menang tetap senang Tetap ya. senang. Karena yang dicari itu adalah sehat dan Sehat dan bahagianya. bahagia. Begitu Pak Betul, ya. siap. Terima kasih Pak Siap, Agus. sama-sama. Nanti kita akan melihat lagi seperti apa proses latihan dari teman-teman yang akan mengikuti Fornas ke-8 NTB 2025. Ya, terima kasih. Demikian pemirsa, itu dia tadi bincang-bincang kita terkait dengan Fornas ke-8 tahun 2025 di Nusa Tenggara Barat untuk edisi kali ini. Dan tentunya tetap saksikan terus Salam Olahraga setiap hari Kamis pukul 15.30 WITA hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Saya Kania Pranisita berserta kru panitia yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa, salam damai, sasambu.